Setia kan? Sebentar kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Siapkan Alkitab dan buku tulis dan alat tulis. Mari kita mulai kebaktian. Jangan lupa tetap di rumah saja. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom anak-anak, ada sukacita pagi hari ini. Mari kita sebelum dimulai pujian ini, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami percaya saat ini kami mengundang Kau hadir di tempat ini, dari pujian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa buat anak-anak yang belum hadir saat ini, Bapak ingatkan mereka bahwa di tempat ini ada perjumpaan antara Engkau dan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan semuanya ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari
tambah-tambah indahnya. Mari kita mempersiapkan diri kita anak-anak ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya pada hari ini ya. Kita persiapkan hati kita ya. Oh, rawasa. Yesus ya rawasa. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya rawasa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya rawasa. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya rawasa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya rawasa. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat segala yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau belajar mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kak Ferry yakin kita semua dalam keadaan yang baik dan kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Kak Ferry mau tanya nih kepada adik-adik semuanya. Siapa di antara adik-adik semua yang pernah diajak oleh orang tuanya untuk datang ke suatu pesta? Baik ke pesta pernikahan ataupun ke suatu pesta ulang tahun. Kak Ferry yakin kita semua pasti pernah ya menghadiri
suatu pesta. Nah, tapi coba bayangkan apa yang terjadi jika ketika kita sedang dalam suatu pesta, tiba-tiba di pesta itu kehabisan makanan atau minuman yang akan dihidangkan untuk para tamu. Wah, pasti yang punya acara akan panik sekali karena jumlah makanan atau minuman yang disediakan tidak mencukupi jumlah tamu yang hadir. Nah, Tuhan Yesus juga pernah menghadiri suatu pesta, dan di pesta itu juga terjadi kekurangan minuman. Nah, kita akan baca sama-sama kisahnya dalam Alkitab kita. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, Kak Ferry akan bacakan buat adik-adik semuanya, ya, atau mungkin adik-adik di rumah juga boleh ikut membaca bersama-sama dengan Kak Ferry. Oke, kita akan baca bersama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus padanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, jadi ceritanya seperti ini, adik-adik, cerita yang tadi kita baca bersama Yohanes pasal 2 ini. Nah, ceritanya suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu diundang untuk menghadiri suatu pesta pernikahan, yaitu ada di kota Kana. Nah, di situ juga ada ibu Yesus, ada ibu Maria di pesta itu. Nah, di tengah-tengah pesta itu ketika tamu-tamu mulai berdatangan, tiba-tiba anggur yang tadinya itu sudah disiapkan untuk para tamu undangan, anggur itu habis karena mungkin jumlah tamu yang datang cukup banyak dan persediaan anggur yang disediakan kurang. Nah, oleh sebab itu yang punya acara itu panik, gitu ya. Dikatakan tadi pemimpin pesta, kalau mungkin zaman sekarang mungkin MC-nya gitu ya, mungkin panik karena anggur yang akan dihidangkan untuk tamu undangan itu tidak mencukupi jumlahnya. Nah, melihat hal itu Ibu Maria berkata pada Yesus, ya, Ibu Maria ngomong sama Yesus supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu, gitu kan ya. Nah, walaupun awalnya Tuhan Yesus ngomong, "Ibu, saatku belum tiba untuk melakukan sesuatu." Nah, tapi ketika Tuhan Yesus ada di tempat itu, Tuhan Yesus tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat orang lain mengalami kesusahan, orang lain mengalami masalah. Tuhan Yesus tidak bisa tinggal diam. Nah, kemudian Ibu Maria ini pesan kepada para pelayan-pelayan di pesta itu bahwa nanti apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, para pelayan itu harus menurutinya. Nah, kemudian betul Tuhan Yesus melakukan sesuatu di pesta itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Nah, Tuhan Yesus ngomong pada pelayan-pelayan di tempat itu. Nah, di situ dikatakan ada 6 tempayan, gitu ya, 6 tempayan kosong yang biasa dipakai untuk pembasuhan.
Nah, Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus memerintahkan para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Ya, nah, coba bayangkan aja ya, misalkan ini tempayannya, gitu ya. Nah, ini tempayan dan Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, ya isilah tempayan-tempayan itu dengan air hingga penuh. Nah, kemudian pelayan-pelayan itu taat seperti yang dikatakan, seperti yang dipesankan oleh Ibu Maria. Pelayan itu mentaati perkataan Tuhan Yesus. Pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, seperti tadi yang kita baca dalam Alkitab kita. Ya, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, ya, cedoklah air yang ada di dalam tempayan itu dan hidangkanlah kepada para tamu, ya, dan bawa kepada pemimpin pesta supaya pemimpin pesta bisa tahu ya bahwa kita sudah punya anggur. Ya. Nah, kemudian para pelayan itu mencedok air yang tadi diisi ke dalam tempayan itu. Ya, dan ajaibnya air yang tadi diisi ke dalam tempayan berubah menjadi anggur adik-adik. Nah, ini mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, kita undang Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, kehadiran Tuhan pasti akan membuat mujizat buat kita. Kehadiran Tuhan pasti akan membuat sukacita buat kita. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menghadiri perkawinan di Kana. Ketika Tuhan Yesus menghadiri perkawinan di Kana, di situ terjadi masalah. Mereka kehabisan anggur. Tapi karena di situ ada Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Ketika ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan ketika suatu saat kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita kehilangan sukacita, jangan khawatir. Ketika ada Tuhan Yesus itu akan mengubah setiap masalah kita, akan mengubah setiap kekhawatiran kita, akan mengubah setiap kekurangan kita menjadi sukacita. Anggur ini melambangkan sukacita, dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan setiap duka cita, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran dengan sukacita. Oleh sebab itu adik-adik, apapun yang terjadi dengan hidup kita, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Tuhan Yesus mampu mengubah setiap kesusahan kita menjadi sukacita. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi rema buat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Yang percaya Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami itu akan mengubah setiap permasalahan kami, akan mengubah setiap kekhawatiran kami, akan mengubah setiap ketakutan kami menjadi sukacita. Yang bersyukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada dan hadir dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengarkan ini akan menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama